Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun Bapak Ibu berada. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam kontekstual Bible Reading. Pada pagi hari ini kita sudah sampai kepada 1 Korintus pasal 16, ayat 1 sampai ayat 24. 1 Korintus pasal 16. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik, nanti ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang sedemikian, dan setiap orang yang turut bekerja berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Achiukus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah. Mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Dengan tanganku sendiri aku menulis ini. Salam dari Paulus. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita kembali diberkati dengan surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. 15 pasal yang lalu, Paulus menuliskan hal-hal praktis dan memberkati jemaat Korintus untuk semakin mengasihi Tuhan. Bagaimana mereka hidup dalam kekudusan. Yang terakhir kemarin mengenai kebangkitan di dalam Kristus. Dan pada penutup suratnya, pasal 16 ini, Paulus memberikan catatan-catatan penting kepada jemaat Korintus. Ayat 1 sampai 4 itu mengenai persembahan jemaat Korintus kepada orang-orang kudus di Yerusalem. Kalau kita mau melihat Roma 15 ayat 26, 25, 26, 27, di situ Paulus menuliskan bahwa orang-orang yang sudah mendapat bagian, orang-orang non-Yahudi yang mendapat bagian harta rohani dari orang-orang Yahudi, karena mereka beroleh harta rohani dari orang Yahudi, mereka juga wajib memberikan harta duniawinya untuk mensupport orang-orang Yahudi yang dalam konteks waktu itu mengalami
kesulitan secara finansial, ada yang dalam kemiskinan dan seterusnya, dan mereka perlu disupport. Nah, apa catatan menarik hal praktis yang ditulis oleh Rasul Paulus tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus? Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat di Galilea. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu beroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Di sini jelas tujuannya untuk mensupport orang-orang kudus di Yerusalem, kemudian dipersiapkan dengan baik, tidak mendadak, dan ini sesuai apa yang diperoleh, sesuai apa yang ada pada jemaat, dan tentunya dikelola dengan baik, dan nanti akan dikirim utusan yang dapat dipercaya. Di sini dikatakan yang layak. Ya. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Ada bantuan yang dikirimkan, ada surat pengantar, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa betapa secara administratif Paulus ini sangat teliti, mendorong orang untuk sangat tertib dalam memberikan pemberian, dan terlebih lagi ada mengajari jemaat untuk mengasihi umat Tuhan yang lain yang sedang dalam penderitaan di Yerusalem, orang-orang kudus. Beberapa referensi yang saya baca, ketika di Kisah Para Rasul dituliskan ada 7 orang yang pelayan yang ditambahkan untuk pelayanan meja, untuk melayani orang-orang miskin. Kemudian pasca hari pencurahan Roh Kudus, ada orang-orang yang percaya kepada Kristus, baik orang-orang Yahudi yang bertobat maupun orang-orang non-Yahudi yang datang ke Yerusalem, dan mereka ada yang sudah kembali ke daerahnya masing-masing, ada yang masih bertahan di Yerusalem, dan ini mereka mengalami kesulitan ekonomi karena tantangan iman, konsekuensi dari iman yang mereka percaya kepada Kristus, dan mereka mengalami kesulitan ekonomi, dan orang-orang ini lah yang perlu disupport, orang-orang kudus, orang-orang Kristen di Yerusalem yang perlu disupport oleh orang-orang non-Yahudi di daerah pemberitaan Paulus untuk mereka mensupport secara finansial. Kemudian ayat 5-9, kerinduan dan komitmen Paulus. Paulus dalam melayani selalu all out, dalam mengerjakan visi Tuhan, memberitakan Injil, melayani dengan sepenuh waktunya, sepenuh tenaganya, sepenuh pemikirannya, sepenuh hatinya. Dan kerinduan Paulus tidak hanya sekedar mengunjungi, visitasi, sekedar mampir atau reuni, tetapi Paulus merencanakan mengunjungi jemaat lebih lama dan tinggal di situ untuk semakin mengajar kebenaran firman Tuhan bagi jemaat di Korintus supaya semakin dewasa. Dan rencana ini untuk mengerjakan visi yang lebih besar, pekerjaan Tuhan di jemaat Korintus, ayat 5-9. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu, ayat 7, hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Ini kerinduan Paulus kepada jemaat Korintus yang waktu surat ini ditulis belum terrealisasi. Demikian kerinduan seorang Paulus yang dalam mengerjakan visi Tuhan begitu mengasihi jemaat, dan begitu memiliki kerinduan jemaat ini semakin bertumbuh, semakin dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Kemudian dari ayat 10 sampai ayat 24, di situ ada catatan-catatan khusus, ada note, ada catatan spesial, apresiasi dari Paulus, pekerja Kristus ini kepada tim sepelayanan yang sama-sama mengerjakan visi Tuhan, menginjili bagi orang-orang non-Yahudi. Apa yang dapat kita pelajari dari ayat 10 sampai 24? Bagaimana Paulus mengenal timnya, mengenal orang-orang, pribadi-pribadi yang bersama-sama melayani visi Tuhan. Ada orang-orang yang dari berbagai disiplin ilmu, dari berbagai latar belakang yang sama-sama mengerjakan visi Tuhan. Dan Paulus mengenal mereka secara pribadi, satu persatu, mengapresiasi mereka. Dan Paulus juga mendorong jemaat Korintus pada khususnya, yang telah dilayani oleh orang-orang ini untuk mensupport, untuk juga mengapresiasi yang sama,
untuk menaati, mengasihi, menghargai orang-orang yang begitu luar biasa telah berjerih lelah bagi pekerjaan Injil. Yang pertama ada Timotius. Apa peran Timotius ini bagi pelayanan visi Tuhan kepada Paulus? Ayat 10, jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi orang-orang yang sevisi, yang mengerjakan pekerjaan yang sama, memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, ini perlu disupport. Dan ayat 11 bagian selanjutnya, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Betapa pentingnya kehadiran Timotius ini, dan Timotius ini perlu support dalam perjalanannya, dan jemaat Korintus perlu ambil bagian dalam mensupport pelayanan Timotius ini. Kemudian ada Apolos, beberapa yang lain. Apolos ini orang Kristen, pengikut Kristus yang dilayani, dipertajam pengetahuan Alkitabnya oleh Aquila Priscilla, dan akhirnya dipakai Tuhan juga untuk meneguhkan jemaat di Korintus. Nah, ini Paulus juga mengenal Apolos ini. Kemudian ada Stefanus, ayat yang ke-15. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Ada orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi tim dalam pelayanan Tuhan, dalam pelayanan Paulus ini, dan satu-satunya Stefanus. Dan Tuhan mengendaki jemaat ini mensupport, menghargai, menaati orang-orang yang telah berjerih lelah bagi pekerjaan Tuhan. Kemudian ada Stefanus, Fortunatus, Achaicus. Ya, mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Ayat 19 ada Aquila Priscilla, yang tadi ya dipakai Tuhan luar biasa. Ada mereka menampung dalam rumahnya jemaat-jemaat dan memberikan salam kepada jemaat. Ya, ini bagaimana Paulus mendorong orang-orang Korintus yang telah dilayani secara rohani untuk memiliki perhatian, memiliki kasih, mensupport, mengapresiasi, menaati, mengasihi para pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan ini yang mengerjakan visi Tuhan yang telah berjerih lelah bagi Kristus. Amanat teks pagi ini yang dapat kita pelajari bersama adalah, yang pertama, mensupport saudara-saudara seiman, orang-orang kudus dalam hal finansial. Kemudian sebagai seorang pelayan, mengenal timnya, mengapresiasi tim sepelayanan. Kemudian sebagai orang yang dilayani atau jemaat, mengapresiasi, menaati, menghargai, menghormati, mengasihi, mensupport hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan yang telah dipakai Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan rohani mereka. Aplikasi praktis bagi saya dan saudara pada pagi hari ini, apakah sudah memperhatikan dan mensupport orang-orang kudus yang sedang dalam pergumulan, dalam permasalahan secara praktis? Yang kedua, apakah sudah menjadi tim pelayan yang sevisi, menjadi tim yang mengerjakan all out bagi Tuhan pekerjaan Injil sesuai dengan konteks masing-masing? Yang ketiga, apakah juga sudah mengapresiasi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan menjadi berkat bagi pelayanan saudara, menjadi berkat dalam kehidupan rohani saudara? Terima kasih, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Mas Andre sudah membawakan firman Tuhan. Saudara, mari kita menaikkan pujian Datang Roh Kudus Ku Rindu. Kita mau minta Tuhan nolong kita untuk menerapkan amanat tes kebenaran firman Tuhan kita terima pada pagi hari ini. Datang Roh Kudus Kau dengan minyak yang baru mengalir
aplikasi firman Tuhan pagi hari ini, supaya kita yang melayani tempat pelayanan kita masing-masing terus sehati dengan tim pelayan yang sudah Tuhan percayakan. Tim pelayan untuk terus terikat dalam visi misi, semangat satu roh, dan doakan kesehatan keluarga kita semua sebagai support system untuk pelayanan kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mau menerapkan firman Tuhan pagi ini yang kami terima. Saya mohon dan semua kami yang join dalam doa pagi setiap hari boleh dipelihara dalam kesehatian, saling support satu dengan yang lain, melayani satu dengan yang lain, dan saling menguatkan. Terus hati sepikir dalam pelayanan dengan tim pelayan, orang-orang di sekitar kami yang kau percayakan untuk melayani bersama. Roh Kudus terus mengurapi semuanya, memberkati yang baik kami semua makhluk yang besar. Kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing, suami, istri, anak-anak, biar semua kami sehati sepikir, saling mensupport satu dengan yang lain, kompak adanya, sevisi semisi. Oh Tuhan, jamah semua anak-anak kami, sanak saudara kami, keluarga kami masing-masing, agar saat sepi untuk pelayanan, Roh Kudus menjaga melindungi semuanya, agar menjadi tim pelayan, keluarga-keluarga yang diberkati dan melayani dengan sevisi semisi. Terima kasih Tuhan. Haleluya.